Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Nia Lutfianti dan anggota saya yaitu Rizky Mawada, Nadia Bella Amanda, dan Anggita Anggrani Harahap. Di sini saya akan membacakan mini riset kami yang berjudul Laporan Mini Riset Laboratorium di SMA Pencawan, Medan, dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farisi, MPD. Latar belakang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, bahwa laboratorium merupakan sarana yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran. Mengoptimalkan fungsi laboratorium perlu dikelola secara baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Batasan masalah. Pada penelitian ini dibatasi dengan observasi manajemen laboratorium IPA di SMA Pencawan, Medan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan manajemen laboratorium di SMA Pencawan, Medan. Yang kedua, apa saja kendala terkait pemaksimalan fungsi laboratorium IPA di SMA Pencawan, Medan. Tujuan, mengetahui penerapan manajemen laboratorium dan mengetahui kendala terkait pemaksimalan fungsi laboratorium. Manfaatnya bagi mahasiswa agar dapat menambah keahlian terkait pengelolaan laboratorium dan dapat mengetahui laboratorium di sekolah melalui internet yang nantinya mampu memberikan solusi terkait pemaksimalan fungsi laboratorium. Bagi pihak sekolah dapat menjadi bahan masukan terkait pemaksimalan fungsi laboratorium IPA di sekolah sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian laboratorium. Laboratorium adalah ruangan baik tertutup maupun terbuka yang dirancang sesuai kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pendekatan teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan mencari dan mengamati laboratorium SMA Pencawan, Medan dengan menggunakan internet. Penelitian ini dilakukan pada 15 Desember 2021. Selanjutnya tentang lokasi dan jadwal penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif yang bermaksud untuk memaparkan atau menggambarkan situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi. Selanjutnya ada tata ruang. Tata ruang terdiri dari 5 macam. Yang pertama, di laboratorium ini tidak terdapat pintu darurat. Yang kedua, terdapat lemari penyimpanan. Yang ketiga, penyusunan laboratorium tampak berantakan. Yang keempat, alat-alat di laboratorium hanya terdapat alat kimia dan biologi, tidak terdapat alat fisika. Yang kelima, terdapat alat pemadam. Dengan demikian, untuk tata ruang laboratorium belum maksimal dan belum selesai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan literatur, seperti tidak adanya pintu darurat, ruang staf, ruang teknisi, dan ruang istirahat atau ibadah, ruang prasarana kebersihan, serta ruang toilet. Dan kondisi alat. Kondisi alat ini, peralatan di laboratorium terlihat kurang terawat, seperti tabung reaksi yang terlihat berdebu dan beberapa pojok ruangan tampak berdebu. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh pola kebiasaan dan perilaku dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap pengguna laboratorium harus menyadari tugas, wewenang, dan fungsinya. Sesama pengguna laboratorium harus ada kerjasama yang baik sehingga setiap kesulitan dapat dipecahkan atau diselesaikan bersama berdasarkan wawancara kedisiplinan sudah cukup baik. Next, keterampilan. Pengelola laboratorium sejauh ini masih dalam upaya meningkatkan keterampilan semua tenaga laboratorium.
Peningkatan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan tambahan seperti pendidikan keterampilan khusus, pelatihan, maupun magang di tempat lain. Peningkatan keterampilan juga dapat dilakukan melalui bimbingan dari staf dosen di dalam laboratorium maupun antar laboratorium. Kesimpulan, berdasarkan observasi yang disimpulkan bahwa telah dilakukan dapat manajemen laboratorium pada tempat observasi belum maksimal. Masih ada beberapa yang masih belum sesuai dengan ketentuan manajemen laboratorium sesuai dengan literatur yang ada. Kendala terkait permaksimalan fungsi laboratorium diantaranya ialah kurangnya tenaga pekerja terkait seperti laboran untuk masing-masing bidang fungsi laboratorium. Selain itu juga terkait tata ruang dan fasilitas yang belum maksimal. Saran, penulis menyarankan adanya upaya peningkatan keterampilan pengelolaan laboratorium terkait manajemen laboratorium bagi petugas yang ada dengan mengikuti pelatihan khusus terkait hal tersebut dan juga ditambahnya tenaga ahli seperti laboran pada bidang biologi dan kimia agar fungsi lab yang ada bisa dimaksimalkan.